Gereja Tuhan bertobat. Jangan engkau mendirikan rumah yang tidak ada kemuliaan dan kebenaran. Jangan engkau menjadi kebenaranmu sendiri, hai umat-umat Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan, hai gembala-gembala. Bertobat, Tuhan mau datang. Roh Kudus takut, aku menyertai engkau. Jangan khawatir, jangan cemas. Hidupmu ada di tangan pemeliharaan Allah yang Maha Tinggi. Aku akan mengangkat engkau sekalipun engkau berada di dalam lembah kekelaman. Seperti bangsa Israel, mereka berada di padang gurun. Bahkan air pun mereka tidak dapat. Tetapi Allah yang Maha Tinggi menyediakan air. Bahkan air yang ada di Mariba pun pahit rasanya, tetapi bisa Tuhan lakukan itu menjadi manis. Hai umat-umat Tuhan, engkau yang mau dipelihara oleh Tuhan, mari datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, bahkan aku akan menunjukkan jalan kebenaran bagimu. Dan aku akan menuntun engkau jika kau mau berjalan berdua bersamaku. Aku akan menopang engkau, aku akan menopang engkau. Engkau tidak akan jatuh tergeletak karena tangan kananku menopang engkau. Tanganku yang kuat, yang gagah perkasa, kata Tuhan Allah, akan menuntun kau kepada air kehidupan, di mana engkau akan dilegakan, engkau diberi kekenyangan, engkau tidak lapar. Ingatlah perempuan Samaria yang menimba air, yang Tuhan meminta air daripadanya. Mulai saat ini engkau tidak lagi akan kehausan, karena aku adalah air kehidupan itu. Engkau akan dilegakan, engkau akan mendapatkan air kehidupan yang daripadaku. Dan ingatlah 10 orang kusta juga yang disembuhkan oleh Tuhan. Hanya satu yang datang memuliakan Tuhan. Mari, engkau yang dipilih, engkau yang dipanggil untuk datang ke dalam kerajaan Allah. Pujilah Dia dengan segenap hatimu. Pujilah Dia dengan segenap kekuatanmu. Pujilah Dia dengan segenap pikiranmu. Bahwa Dia akan memberikan engkau kelegaan. Engkau akan diberi jawaban yang pasti. Karena Dialah jawaban yang pasti dalam setiap gelombang kehidupanmu. Engkau tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tetapi Dia akan memberikan engkau sukacita. Engkau akan diberi penghibur penolong, yaitu Roh Kudus. Menjadi kekuatan yang menguatkan hidupmu, menjadi dasar kebenaran di dalam hidupmu, yaitu firman Allah, Allah Roh Kudus itu sendiri. Hiduplah di dalamnya, maka engkau akan memperoleh kekuatan yang besar yang datang daripada Allah. Karena di depanmu akan engkau bisa jalani apapun gelombang kehidupanmu. Jikalau engkau bersama dengan Dia, berjalan bersama dengan Raja di atas segala raja, yaitu Kristus Yesus, engkau akan bisa dan mampu menjalani kehidupan. Dan engkau bukan hanya pemenang. Tuhan Allah berfirman, engkau kuciptakan bukan hanya pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Oleh karena itu bangkitlah engkau, bukan hanya pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Karena Tuhan sudah memenangkan. Allahmu, Yesus Kristus, sudah memenangkan kematian. Hai maut, di mana sengatmu? Maka engkau orang yang mau bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Datanglah kepadanya, datanglah kepadaku, kata Tuhan Allah. Aku akan membimbing engkau, aku akan memberi kelegaan bagimu. Bahkan aku sediakan engkau mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan yang kusematkan dalam hidupmu. Bahkan begitu banyak jubah-jubah di surga. Mintalah jubah itu supaya engkau diperlengkapi dengan perlengkapan senjata dari surga. Engkau diberi api Roh Kudus supaya engkau menyala. Apimu tidak padam, tetapi berkobar-kobar, menyala-nyala. Engkau menjadi bersukacita. Kau penuh dengan kuasaku. Kuasaku melingkupi engkau. Kemana engkau berjalan, kuasaku menyertai engkau. Kuasaku membuat engkau lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa. Di mana Tuhan Elohim, Allah Adonai, Allah El Shaddai itu akan melengkapi engkau. Engkau mampu membuat orang-orang di sekelilingmu melihat kemuliaan Allah yang begitu besar. Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah maha besar,
akan berkuasa atas hidupmu, menyediakan segala yang kau perlukan. Seperti firman-Ku, Allahku memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Ku. Engkau menjadi cakap menanggung segala perkara. Yang memberi kekuatan adalah Kristus Yesus. Karena engkau bukan diciptakan dari dunia, tetapi engkau diciptakan dari surga. Engkau diperlengkapi dengan kuasanya. Engkau diperlengkapi dengan jubahnya, dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala, yang bisa membakar seluruh kedaginganmu dan membakar orang-orang di sekelilingmu yang tidak kudus menjadi kudus dengan kekuatan Allah yang maha besar. Aku berfirman hari ini, sekali lagi, ini yang aku minta, ini yang aku mau. Bertobatlah seluruh umat Israel itu datang menyembah. Engkau yang diperanakan menjadi anak-anak Allah. Engkau yang dicangkokkan menjadi masuk dalam pohon anggur itu menjadi anak Allah. Yang kau dipilih dan engkau dipanggil. Bukan hanya lagi engkau sebagai hamba, sebagai budak, tetapi engkau sekarang sudah diperanakan dan menjadi anak yang dipilih Tuhan, menerima kuasa dan apa yang dimiliki Bapa di surga. Engkau dipercaya. Percayakah engkau hal itu? Oleh karena itu, mari gembalakan dirimu sendiri, gembalakan orang-orang lain, supaya engkau masuk dalam rencana Tuhan. Aku memberi rancangan Tuhan bagi umat-umatku, bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan bertobat. Jangan engkau mendirikan rumah yang tidak ada kemuliaan dan kebenaran. Jangan engkau menjadi kebenaranmu sendiri, hai umat-umat Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan, hai gembala-gembala. Bertobat, Tuhan mau datang. Roh Kudus akan menuntun engkau jika kau hidup mengembalakan pengembalaan yang benar di dalam mengembalakan domba-domba. Allah Roh Kudus akan memimpin engkau. Sekarang waktunya semua bertobat. Sekarang waktunya semua memberi pengorbanan yang yaitu kebenaran yang ada dalam dirinya. Harus mengorbankan hidupnya untuk kebenaran itu. Tinggalkan kedaginganmu, tinggalkan masa lalumu. Mari berlari-lari mengejar tujuan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jangan sia-siakan waktumu. Tinggalkan semua kedaginganmu. Tinggalkan semua. Masuklah engkau ke dalam rancangan Allah yang hidup. Begitu juga bangsamu. Bangsamu, bangsa Indonesia. Bangsa pilihan Tuhan dari antara bangsa-bangsa. Adalah karena aku berdiri di tengah-tengah bangsa Indonesia. Aku menyelamatkan Indonesia. Aku mengasihi bangsa Indonesia. Aku menuntun bangsa Indonesia. Semua yang bertekuk lutut yang ada di bangsa Indonesia boleh melihat kemuliaanku yang besar. Boleh melihat keperkasaanku bahwa aku mengasihi bangsa ini. Keadilanku ada bagi bangsa ini. Kemuliaanku akan kucurahkan bagi bangsa ini. Bangsa ini akan kuselamatkan karena aku mengasihi mereka. Karena bangsa ini, aku peduli bagi bangsa ini. Bangsa ini akan memuji aku. Bangsa ini akan tekuk kepadaku. Dan bangsa ini akan mengaku bahwa Kristus Yesus jalan kebenaran. Di dalam Yesus tidak ada yang lain, hanya di dalam Yesuslah kebenaran. Itulah firman-Ku. Oleh karena itu bangkitlah bangsa Indonesia. Hai pemimpin-pemimpin yang munafik, hendaklah engkau bertobat. Hai pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang ada di dalam pemerintahan, bertobatlah, engkau bertobatlah, supaya bangsamu ini Tuhan berkenan kepadanya, supaya bangsamu dilawat, supaya bangsamu ditahirkan, bangsamu diberkati, bangsamu dipulihkan, supaya bangsamu penuh dengan tentram. Bangsa Indonesia ada di hatiku, bangsa Indonesia ada di pikiranku, bangsa Indonesia ada di genggamanku dan rencanaku. Aku berkenan kepada bangsa Indonesia. Pulau-pulaumu, lautmu, semua apa yang aku letakkan di bangsa Indonesia, aku berkati supaya ada pemulihan bagi bangsamu, bangsa Indonesia diberkati, supaya bangsa Indonesia memuliakan Raja di atas segala raja. Umat-umatku yang ada di bangsa Indonesia, teruslah bertekun di dalam doa-doamu, teruslah engkau bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Di mana engkau diletakkan, di mana kau berada, di mana ada engkau berdiri di kotamu, berdoa kau kepada bangsamu, bersyafaat engkau sebagaimana Bapakmu di surga. Sampai hari ini dia bersyafaat bagi anak-anaknya,
supaya anak-anaknya itu bertobat, anak-anaknya datang kepadanya, karena Tuhan Allah menghendaki pertobatan-pertobatan yang sesungguhnya di dalam kebenaran. Bahkan bangsa Indonesia akan kuangkat menjadi bangsa yang berkenan, bangsa yang penuh berkat, bangsa yang penuh kekayaan dan kemuliaanku. Diberkati bangsa Indonesia, diberkati bangsa Indonesia. Dan engkau yang mendengarkan firman ini, berdoa senantiasa, berdoa buat bangsamu, berdoa buat bangsamu, supaya bangsamu berkenan Tuhan memulihkannya di dalam Kristus Yesus, supaya perkenanan itu terjadi bagi bangsamu. Kalau terjadi bagi bangsamu, bagi keluarga kerajaan Allah, mari bersatu engkau mengikatkan dirimu kepada Kristus, mengikatkan dirimu kepada kebenaran, supaya engkau pun mendapatkan lawatan daripada surga. Karena pencurahan Roh Kudus bagi orang yang mau menerima akan terjadi. Pencurahan Roh Kudus akan terjadi bukan lagi secara bersama-sama, tetapi hadirat Tuhan bagi pribadi-pribadimu. Kuasa Roh Kudus mengalir bagi orang-orang yang mau bersekutu dengan Tuhan, yang mau bersatu dengan kuasa Roh Kudus. Dia pun akan dicurahkan kuasa lawatannya, lawatan yang daripada surga bagi orang-orang yang menerima kuasa yang daripada surga. Dia akan dipulihkan, bahkan segala apapun yang dikerjakan dipulihkan, dan usaha pekerjaannya pun dipulihkan, dan keluarga-keluarga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, anak-anak dipulihkan oleh kuasa nama Yesus Kristus. Karena itulah firman yang hidup yang kuberikan kepadamu.